Dia mau muka lo kayak Buat kalian ya, awas ya yang ngomong kasar kayak gitu. Biar kita ciduk dia. Halo Sobat Mantardang, kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terbaik di planet Neptunus. Guys, teman-teman, kali ini spesial banget juga. Kenapa hari ini spesial? Karena hari ini Bang Ramos kedatangan juga salah satu peserta MasterChef Indonesia. Dia juga ada kemiripan sedikit dengan Bang Ramos, kan dia comeback juga di Black Team, dan dia bisa sampai dengan top 4. Siapa lagi kalau bukan? Febs. Aku di sini juga, Kak. Oh iya, boleh juga. Oke, jadi Febs, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang Febs, pasti tentang waktu masih di galeri, karena teman-teman pasti lihat ada apron tulisan namanya Febs juga. Dan di kehidupan selain Febs juga, jadi banyak lah bakal kita cerita-cerita. Gimana datang ke sini, lumayan jauh ya? Deket banget, hanya 56 menit. 56 menit, kalau buat Jakarta deket lah ya. Nyetirnya, Bu. Oke, Febs, kalau boleh tahu kesibukan rutinitas Febs sebelum masuk di galeri MasterChef apa sih? Sebelum masuk galeri, aku kerja. Jadi kerja juga di marketing ya. Aku marketing public relation tadinya, sama itu di Movers Company. If you pernah dengar Movers Company nggak? Belum sih. Jadi kalau Bang Ramos mau pindah-pindah, misalnya mau pindah ke Europe, mau pindah ke Amerika, aku yang company aku bantuin pindahin barang-barangnya. Kalau aku mau pindah ke hati kamu gimana? Agak tertutup. Oh gitu ya. Udah lah. Tapi sebelumnya minum dulu lah, biar pakai nasi kita ngobrol ya. So aku mau ini Bang Ramos, aku dibikinin apa ini? Ini minuman rasa biskuit jadul ya, tapi kita mix tambah-tambah sedikit, jadi biar kita ngobrolnya lebih fun lah. Aduh apa? Enak ya? Tos dulu dong ya. Cheers ya. Enak gak sih? Palet-palet 4 besar gue pengen tahu nih, enak gak racikan minuman gue? Very desserty ya, agak terasa. Ini segar banget, aku senang. Jadi minuman ini kayaknya cocok banget setelah makan besar ya. Jadi kayak bisa jadi kayak dessert gitu guys, karena sweet tapi not too sweet. Terus very rich gitu, kayak milky juga. Terus ada gurih-gurih richnya, coconut milk juga. I love it. Like, oh my god, like I love it. Why am I looking like this? Oh my god. Jadi pekerjaan kamu sebagai marketing untuk mencari klien, otomatis kan bertemu dengan banyak orang. Terus gitu-gitu ya. Kalau boleh tahu sampai sekarang masih dijalani nggak? Nah, karena aku iseng ikut audisi MasterChef, jadi waktu itu kan komitmen di awalnya harus leave 3 minggu dulu ya di awal kalau nggak salah kita. Betul. Dan aku nggak bisa ambil leave lagi, kayak this year tuh udah habis leave-nya. Habis, jadi kayak ini lu ya. Dan aku harus quit. Aku quit deh untuk kerjaan aku saat itu. Jadi aku quit, terus aku langsung fokus di MasterChef. Itu gambling banget kan? Iya, sangat gambling. Kalau aku tau-taunya nggak dapet dan ya iyalah gitu kan. Iya, betul. Ternyata dapet sampai chef jaket lagi dapetnya. Aduh, amin, alhamdulillah. Iya kan, dapat chef jaket juga kan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget lah ya. Oke, dan akhirnya lu sorry ya dengan usia kita yang boleh dibilang Pip ya, kan itu fase lu untuk memilih bahwa gue harus resign dari pekerjaan yang lu berapa lama di sana? Berapa tahun deh? Sekian tahun. Ya berarti pekerjaan yang bukan main-main dong. Beda kalau lu kerja 2-3 bulan ya. Dan lu akhirnya mengambil keputusan untuk gue harus resign. Bukan gua mau sesuatu yang fokus, mudah. harus fokus ke sesuatu yang nggak pasti, boleh dibilang ya dong. Iya kita dong, ikut MasterChef, kita nggak tahu bisa sampai berapa. Makanya Dan lu mengambil keputusan itu apa yang ada di pikirannya Febs yang sampai berpikir bahwa ini adalah keputusan yang tepat, terlepas apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Jadi ceritanya pokoknya tahun ini tuh udah kayak kan kita udah ngelewatin pandemi ya sekitar setahunan lebih ya dari akhir 2019 right? Yes. Terus udah kayak we've been through a lot, ada pasti teman-teman juga di rumah yang banyak kejadian yang setelah pandemi, oh ternyata ini ternyata itu yang relate sama kehidupan gitu lah. For me this year itu 2021 aku kayak dapet epiphany untuk kayak I think
kayaknya aku harus do this deh. Kayaknya ini adventure deh buat aku. Aku bosen sama yang lain. Bukan bosen lah. Not that aku nggak appreciate my life before. Bukan. Yeah. Tapi kayaknya aku bisa add more value deh kalau aku ikutan MasterChef. Mungkin adventure yang baru gitu loh. Jadi kayak cerita baru. That's why, then I leave my job. I decide to join MasterChef Indonesia. Wais, luar biasa. Ketika lu masuk ke hal yang baru, dan ini kan pasti pertama kali seumur hidup dong, ya kan? Hal yang baru. Setelah lu jalani nih, pertanyaan gue nih udah mulai serius nih ya. Setelah lu menjalani pertama kali mengikuti audisi, akhirnya masuk ke galeri, melewati bootcamp dan lain-lain. Lu merasa keputusan lu tepat? Tepat. Let's put aside tepat atau enggak itu ke pinggir dulu. Karena aku tuh tipenya setiap ngejalanin point by point, step by step, tahap by tahap gitu, jalanin. Dan every time at the very beginning juga aku udah kayak, masuk audisi, oke, aku puas. Next lagi, jalanin lagi, dapet, oke, aku puas. Oke, and then next, sampai deh di saat ini gitu. Waktu aku ditelepon dari Bang Ramos juga, oh my God, Bang Ramos telepon aku, oke. Asik, gila guys, luar biasa banget. Tapi kembali lagi nih, menurut lu tepat atau tidak ketika lu sudah menjadi mengikuti audisi? Keputusan yang tepat atau tidak, putusan yang tepat. Tepat atau tidak itu akan berdasarkan ini ya kalian sendiri. Menurut aku sih, aku tepat, I'm happy with this. Kalau enggak ya aku nggak akan ketemu duduk di sini bareng Bang Ramos dong. Karena siapa sih aku? Gila, dia tuh karakternya pura-pura merendah supaya yang ngebawain tuh jadi ciut. Gue takut mau nanya gitu loh guys. Iya, bener dong kalau aku nggak masuk MasterChef. Lu bintang apa sih ininya? Mungkin Bang Ramos akan telepon aku. Ya ada kemungkinan dong. Oke. Febs, ketika lu merasa bahwa gue tepat mengambil keputusan ini, meninggalkan pekerjaan yang boleh dibilang bukan pekerjaan yang hanya sekedar bekerja ya, buat juga memenuhi kehidupan lu juga. Nah, setelah lu menjalani MasterChef dan waktu itu kita nggak bicara dulu lu balik di Black Team ya. Akhirnya lu pulang gitu loh. Iya kan? Lu pulang di berapa besar waktu itu? 8. Di 8 besar lu pulang, lu kecewa nggak sih? Enggak. Serius? Enggak, aku nggak kecewa sama sekali. Enggak. Nggak kecewa? Enggak kecewa. Why? Karena sampai pencapaian di 8 besar, kayak tadi aku bilang di awal, dapat sini dapat, alhamdulillah, alhamdulillah, next gitu kan. Sampai di pencapaian nomor 8 pun aku udah yang, oh my God, I did it, you know, I'm so proud of myself. Aku senang udah. Terus jadi excited untuk what's next gitu loh. Karena pasti Bang Ramos juga percaya kan kita perjalanan kita di MasterChef bukan cuma sampai MasterChef dong. There's another life after MasterChef. Di luar MasterChef, right? Betul. That's the most important thing. Guys, luar biasa guys. Capek banget. Memang benar sih Febs. Banyak orang teman-teman yang mungkin kayak gue di season 7 ketika mengikuti MasterChef, mereka kadang-kadang lupa poin paling penting kehidupan kita adalah setelah MasterChef. Exactly. Ini kayak obrolan aku sama Fasha setiap minggu selama karantina. Ingat kita punya hidup di luar itu. MasterChef. Itu lebih besar kehidupan kita. Ya. Walaupun MasterChef menjadi salah satu fondasi untuk kita menggapai cita-cita, mungkin impian kita ya. Oke. Luar biasa, kamu sangat bijaksana, Febs. Asing. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Febs. Oke, next. Hal apa di saat di galeri yang menurut Febs bahwa sangat-sangat menyakitkan ya, sangat-sangat tidak bisa menerima, walaupun ya di saat itu aja. Hal apa di saat di galeri ya, di saat di galeri lu rasa gue nggak bisa menerima hal ini, Wah. Ya ini kan hanya opini ya mungkin di saat itu ya, di saat itu gitu loh. Walaupun kalau tadi gue dengarkan ya apapun yang terjadi di galeri ya gue bersyukur, gue menerima gitu loh. Kalau aku lebih ke, mungkin bukan di galerinya ya, lebih kayak kenapa mental aku saat itu terjadi, aku down banget dan aku nggak siap ketika kita udah launch dan masuk TV, I'm not prepared with netizen and stuff.
they attacking ya gitu lah. Yang itu jadi itu kind of like jadi kejadian itu kayak nge-affect mental aku jadi ke performance aku di galeri saat itu. Yang aku masih nggak terima ketika mau menuju ke 10 besar aku nangis di situ karena Chef Juna sempat nyinggung, kamu kenapa? Apa karena netizen? Nah harusnya aku udah siap dong di situ. Cuman itu kayak press the button aja jadi kayak jadi nangis. Padahal harusnya aku tuh gak nangis, oh my god. Cuman aku kayak Chef Juna. Kok Chef Juna sih? Maksudnya soalnya Chef Bang Juna. Ramos, harusnya gitu dong. Bang Ramos gitu. Gitu. Oke, hot button itu yang bikin lu akhirnya terpicu. Dan lu rasa sangat-sangat menyakitkan mungkin sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi lu. Hal apa Febs dari netizen? Jadi ya ceritanya itu. Ya, jadi gue bingung gak sih ikutin. Oke, jadi ceritanya jadi ceritanya lebih kayak mental aku ketika di galeri saat itu, of course mentalnya kurang kuat ya waktu itu karena I'm not blaming. Ya, karena kita bukan artis yang ikut kompetisi. Of course. Yeah. Karena dari awal aku ikut kompetisi, aku tuh bukan I'm nobody gitu loh. Kayak ya udah kita peserta, kita ikut, kita suka masak ya udah kita ikutnya MasterChef gitu kan. Terus ketika tayangan udah keluar, yang aku nggak antisipasi adalah nggak semua orang yang akan nonton itu akan suka atau menerima karakter kita gitu loh. It's me, I'm me. Okay. Aku dengan body language aku, the way I talk, my lips emang kayak gini kalau aku ngomong gitu loh. Dan everyone's got problem with that dari awal. Kayak udah bahkan ada yang nge-DM aku kan kayak lebih. Dan biasanya mereka itu kalau nggak di private gitu ya kan? Iya nge-DM terus kan itu lebih kayak personal attack ya. Nah yang kayak gitu tuh kenapa aku sampai ngomong karena itu bukan cuma 1-2 oke. That's di awal stage ya, di awal-awal kita masuk yang tayangan kita keluar itu kayak hampir I can say 90% orang kayak gitu ke aku and they don't like me, they didn't like me back then. Terus aku nggak bales atau nggak apa-apa. Tapi sempat kebaca jadi pasti. Of course aku baca because they mention kan of course ada jadinya ada notification kan. Jadi aku kok gini ya, oke. Pasti jujur aja ya, sedih loh baca itu. Kayak buat kalian ya, awas ya yang ngomong kasar kayak gitu. Kasih tahu siapa dia, biar kita ciduk dia. Itu pas awal-awal sampai beberapa episode yang masih kayak gitu juga, and then tapi slightly kesini udah pelan-pelan, it's okay. Ada yang terima juga emang si Febs ngomongnya emang kayak gitu, so what gitu loh. Ada juga kesini and I'm very grateful. Ternyata aku juga punya kok yang support aku dan mereka positif. Orang-orang yang menyayangi lu, yang positif. Iya, kesini-kesini gitu juga rame banget. Oh my god, guys aku seneng banget, makasih banget. Gitu. Karena ada pepatah dari temen gua bilang gini, Febs. 7 orang terdekat lu, itu yang menentukan isi dompet lo. 7 orang terdekat? 7 orang terdekat lu yang akan menentukan isi dompet lu. Maksudnya 7? Gini, kenapa 7? Karena gini, ketika kita kita menentukan, hidup kita kan yang menentukan kita nih. Ketika kita menentukan gue mau bergaul dengan orang seperti itu, ya itu keputusan lu, bukan keputusan orang lain. Tidak ada orang yang memaksa lu mau bergaul, bersosialisasi dengan siapa aja. Benar. Tapi ketika lu masuk lagi lebih dalam lagi, menjalin satu hubungan yang lebih erat lagi, kita nggak bicara pacaran ya, sebagai sahabat. Dan ketika sahabat-sahabat lu merasa mensupport lu, tetapi membuat efek hidup lu lebih merana, mereka itu bukan sahabat. Exactly. Or shall we say in France? Yes. Exactement. Dan gue selalu ngomong ke ini di luar masalah Febs. Gue selalu ngomong gini Febs. Ya. Banyak orang bilang gini, kalau mau punya teman harus punya teman yang dalam susah dan senang dong. Itu baru teman yang keren. Gue bilang itu fucking bullshit. Lu harus cari teman yang kalau bisa porsi susahnya kecil sama lu, lebih banyak senengnya. Jadi hati-hati kalian yang punya merasa teman dekat lebih banyak dalam keadaan susah. Paham nggak maksud gue? Enggak. Ini seru banget nih ngobrol sama Febs. Udah kayak penceramah ya. Oke, lanjut lagi Febs. Jadi pertanyaan berikutnya nih. Ada hal-hal kalimat, kata yang lu baca menyakiti lu sampai mohon maaf tadi keluar sampai muka lu kayak anjing. Itu kan sesuatu yang bagi kita yang bukan artis ya dan harus baca kayak gitu pasti kaget. Udah kaget? Artis mungkin tapi merintis. Oh, sekarang. Enggak sih. Sombong banget ya, guys. Enggak.
Hal apa yang akhirnya lu berpikir gue nggak boleh lagi semacam ya udahlah angin lewat. Hal apa yang akhirnya lu kepikir lah masa bodoh lah, fuck up lah sama hal-hal kayak gitu. Tentunya dukungan orang terdekat yang udah kenal sama aku ya, orang-orang yang family, friends, dear friends semua gitu loh. Jadi mereka yang udah kenal karakter, dia akan selalu mengingatkan you are fine, you are just fine, jangan worry sama yang lain-lain. Dan tentunya juga kayak yang balik lagi ke netizennya juga, itu kan beberapa di awal. Selanjutnya ada kok yang positif dan itu juga lift me up gitu. Oke. So how can I care about the negativity? Padahal yang lama-lama juga yang positivity dari mereka juga ada. Harusnya kan aku lebih care yang ke situ kan. That's what I've been doing sampai sekarang. Iyalah, kalau orang nggak suka lu nggak mungkin lu centang biru dong sekarang IG-nya. Jangan lupa di follow Instagramnya Febs. Yes. Di sini. Bener nggak? Iya dong, logis aja. Kalau lu nggak menyukai seseorang, ngapain lu follow? Buktinya follow lu nambah banyak kan? Berarti lu person yang tidak, You think so? Yes, I think ya. Iya dong, logikanya kan seperti oke guys, karena ngomongin netizen, kita akan baca pertanyaan dari netizen ya. Wah, ada pertanyaan. Ada dong, boleh dipinjam handphonenya Papa Adit. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita baca. Seru juga ya di acaranya Bang Ramos nih ya. Gila, dikasih, seru banget lah. Minuman yang delicioso. Delicioso. Oke. I don't know why am I doing that. Oke, ada pertanyaan dari Aryo 18_CGX. Hai Aryo 18_CGS. Pertanyaannya adalah rasanya atau perasaan Kak Febs atau perasaan Febs saat masuk Black Team dan bisa sampai di top 4, perasaannya gimana? Perasaannya senang, very excited waktu itu bisa masuk ke Black Team. Yay. Sesimpel itu. Udah pulang aja, tutup aja lah ini podcast. Jadi ada pertanyaan dari Yuspita New 02. Setelah katanya Febs mengikuti MasterChef, ada nggak perubahan dalam hal keuangan? Yuspita New 02. Ya. Thank you for the question. Ada perubahan apa enggak? Aku baru keluar ya. I don't really feel like ada perubahan. Tapi mungkin akan ada perubahan itu pasti. Minimal endorsean ada lah ya. Ya ada. Iya Cuman dong. karena sekarang aku agak kekup sama my own business ya. So far karena kesini aku lagi sibuk sama yang lain-lain. Jadi aku belum sempet sama endorsean. Mungkin kalau ada beberapa yang kayak... Mau endorse silakan hubungi Febs. Ingat gue udah promosiin 10% buat ya oke, yang terakhir aja nih ya. Yang terakhir pertanyaannya ini dari Bang Ramos, bukan dari netizen. Apa yang belum banyak orang tahu, Febs? Ini serius. Apa yang belum banyak orang tahu tentang diri lu? Ya, yang menurut lu belum banyak orang tahu tentang diri lu. Benar-benar tentang diri lu. Yang banyak belum orang tahu lah. Misalnya terserah hal-hal apa yang mungkin banyak orang, oh ternyata si Febs. I speak 2, 3, 4 languages. Wih, banyak. Serius? Enggak. Lu bisa bahasa berapa bahasa? Hah? Enggak lah. Tante, no stop. Enggak sih. First question ya aku kayak balikin ya. Next. Yang lain. Yang banyak orang nggak tahu. Kalau aku juga bisa bikin dessert. Bisa bikin dessert? Iyalah, nggak mungkin nggak bisa bikin dessert. Selain itulah. Apa ya? Bang, apa dong pertanyaannya kayak gitu dong? Apa yang banyak orang... Oke, lu bahasa Kosai selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apa lagi? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda, apa lagi? Bahasa Melayu. Melayu. Kalau bahasa Melayu aku sayang kamu apa? Saya sayang dekat awak. Sama, aku juga. Kena lagi. Aduh, kena lagi. Oke, ini ada gua baca dulu ya. Minum dulu lah. Nah. Aduh. I don't know what I'm doing. Gila, men. Ini ketawa mulu nih Bang Ramos, gimana sih? Karena gini ngobrol beneran lah dong. Menurut lu saingan terberat di 6 besar siapa? Di 6 besar saingan terberat menurut aku. Di saat waktu masuk ke 6 besar kita bicara ya.
dia masuk di 6 besar menurut aku Brian ya. Brian, dan lu berhasil menyingkirkan That's Brian why ya? pas dari awal tuh ditanya mau rebut apron siapa, Brian. Karena menurut aku Brian itu pesaing yang dia very kompetitif ya menurut aku ya. Karena kayak Brian gitu. Kalau ditanya apa dia ini harusnya gini Kak Peps, very precise gitu. Kayaknya dia pinter banget. Oke, dan lu berhasil menyingkirkan Brian. Yeah man, can you guys believe that? Gitu. Iya, betul sih. Dan netizen ngomong apa? Percaya kan? Percayalah. Gila man. Netizen ada yang komen akhirnya Kak Peps Negatif lagi. berarti berhasil merebut apronnya Brian ya, ada yang kayak gitu. Oke. Cuman jadi kayak ada yang malah ngatain Brian juga, jadi kasihan. Ya biasalah ya, kita nggak bisa kontrol kan ya, the way people think kan ya. Betul. Wow, ini Febs menarik banget. Nah, ini pertanyaan serius lagi nih. Febs, ini kan ada apron putih nih Febs. Ini gue sering tanya ke peserta-peserta MasterChef di galeri. Ada logonya MasterChef, terus ada nama Febs. Menurut Febs, apa arti apron ini? I don't know. Artinya, Udah serius loh guys. artinya ini buat aku ini artinya adventure yang aku nggak pernah akan nyesal aku jalanin. Ini pelajaran hidup. Ini adventure yang luar biasa buat aku. 2021 MasterChef It's Peps. Oke, adventure yang baru, pengalaman seumur hidup sekali lagi ya. Ada planning sekarang atau yang lagi dikerjakan sekarang apa aja? Sekarang aku lagi sibuk sama bisnis. Bisnis apa? Jadi I have my own family business. Jadi biasa ya di audio house kayak gitu-gitu. Audio. Kayak di TV, di TVC gitu-gitu doang. Cuman Nggak boleh mungkin doang. Gue paling gak suka orang kalau kita ngomong nggak usah usaha ngomongin deh. cuman jualan doang. Nggak boleh, harus bersyukur. iya, jadi aku punya family business, aku busy di situ sekarang karena aku udah keluar dari kerjaan yang sebelumnya. Terus ini udah selesai, sekarang aku fokusnya ke family business sambilan. Ada IG-nya atau tokonya di mana? It's bukan yang kayak gitu. Jadi Atau online? Enggak. By project? It's nggak ada, it's office lah, biasalah office Oke. aja biasa. Terus Peps, terakhir nih, udah terakhir banget lah. Oke. Harapan yang pertama ya, ada 2 pertanyaan terakhir lah. Seandainya aku dipersiapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Itu justru kita nggak boleh persiapkan dong, nggak seru ya guys. Harapan lu untuk kedepannya dengan situasi pandemik ini apa ya? Harapan in global ya, maksudnya untuk in general ya. Yes. Aku harap teman-teman nggak menyepelekan prokes ya, karena itu penting. Dan jangan menyepelekan vaksin By karena the itu way, penting. kita udah prokes ya, jangan komplain lagi. Kita udah vaksin, oke. Ada nggak nih aplikasi Peduli Lindungi? Tau nggak sebelum masuk ke studionya Bang Ramos, aku disuruh scan dulu. Luar biasa, gue seneng banget. Gak tau kenapa hari ini gue ketawa aja ya Pasha ya. Awas ya Pasha udah takut nih. Jangan interview dia udah takut. Pura-pura sakit perut pengen gue. Takut di wawancara Bang Ramos. Ada Pasha guys. Oke. Itu yang pertama ya. Berarti lu berharap ya tetap kita harus prokes. Dan sama. Jangan menyalahkan situasi dan keadaan. Walaupun kita pandemi, you guys please. Ada banyak lubang cari rezeki. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Yang penting ini dipakai. Ya, dan ini dong. Ulik terus. Oh, ini dipakai. Ini dulu, terus baru ini mengikuti biar balance ya kan. Betul. Nah, gitu. Dan balance. Bang Ramos everyone. Boleh cubit dikit nggak? Sumpah gokil ini. Oke. Terakhir ini Peps. Terakhir. Tuh jadi lupa kan pertanyaan gue yang terakhir nih gara-gara ketawa lagi. Ini pertanyaan yang terakhir. Apa arti satu kata ini buat Peps? Keluarga. My life. My life? Ya, keluarga is a life for me. Kehidupan. Ya. Oke. Just kehidupan aja. Iya, kehidupan is a lot of things inside kehidupan. Banyak ya arti kehidupan, arti keluarga ya. Oke, Peps. Sebenarnya masih pengen banyak nih gue ngobrol guys, tapi gue udah nggak sabar pengen nyicipin masakannya Peps. Jadi kita di sini akan masak-masak sambil biasa ngomong-ngomong juga. Thank you banget lo Feb sudah mau hadir di sini. Gue sangat appreciate banget dengan kedatangannya Feb ke podcastnya Bang Ramos. Thank you Bang Ramos udah ngajakin aku dan aku udah direct Pasha kesini. Thank you banget udah ngajakin aku kesini. Thank you for inviting me. Udah ngobrol gila ngobrol kita bisa kayak gini ya. Seru kan ngobrol sama gue kan? Seru banget ngobrol sama Bang Ramos guys. Oh my god. Iyalah. Oke, jangan lupa juga di follow Instagramnya Febs di
@febs.mci8. Punya TikTok? No, I don't really do TikTok, belum yang lain. Nanti YouTube? apapun belum sempat ya? apapun Saking aku. sibuk banget ya. Aku aja. Pokoknya nanti kalaupun ada, misalnya aku punya kayak YouTube kayak Bang Ramos, udah YouTube-nya udah lama banget, pasti udah berapa puluh miliar kamu followers. Kurang lebih berapa ya? Lebih banyak dari di Corbusier lah. Perkataan, ucapan adalah Amin, doa saudara-saudara ya. everyone. Amin ya. Bang Amin. Ramos everyone. Oke. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga YouTube-nya Bang Ramos. Dan juga media sosial Bang Ramos yang lain. Dan yang mau pengen tanya lebih lanjut tentang Febs, kalian bisa kontak langsung, bisa DM langsung ke Febs juga. Yang pengen juga komen tentang podcast ini, bisa juga langsung share komentarnya di bawah ini. Thank you banget buat Febs. Thank you banget Bang Ramos. Kamu selalu diberikan rezeki, Amin. kesehatan, dan Amin. semoga semua harapan, cita-citanya Febs juga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang serupa dan terbaik buat Bang Ramos dan Yang terakhir, mantap dang. 1, 2, 3. Mantap dang. dan Bye-bye guys. See you di next video. bye guys.